Halo, selamat datang di webinar Fitur Baru Clo versi 2024,2. Dalam webinar Clo versi kali ini, kami akan fokus menampilkan fitur-fitur inti baru dan perbaikan. Selain fitur-fitur yang dipresentasikan dalam webinar, ada banyak fitur menarik lainnya yang telah disiapkan untuk Anda. Untuk informasi lebih rinci mengenai fitur-fitur ini, silakan kunjungi halaman fitur baru di situs resmi Clo. Tautan untuk mengakses halaman fitur langsung ada di deskripsi di bawah video di YouTube. Jadi, silakan merujuk ke sana untuk mengeksplorasi semua fitur dari versi baru ini. Dalam webinar kali ini, fitur-fitur baru yang akan diperkenalkan adalah fitur utama, UI, 2D, 3D, material, mode, render, dan closet. Pertama, mari kita perkenalkan 6 fitur utama yang disertakan dalam versi ini. Dalam versi 2024,2 ini, fungsi penanganan collision dari simulasi GPU telah ditingkatkan. Memungkinkan simulasi yang stabil saat mensimulasikan pakaian dengan beberapa lapisan pola yang tumpang tindih. Selain itu, penanganan collision antara pola dan avatar berjalan dengan lancar, memungkinkan pekerjaan yang efisien. Mari kita lihat peningkatan satu persatu melalui contoh. Mulai dari versi ini, simulasi GPU telah ditingkatkan dan cakupan penggunaannya diperluas. Dan menu simulasi telah diperbaiki. Pertama, item animation stable yang digunakan saat merekam animasi telah ditambahkan. Selain itu, menu untuk mengatur opsi CPU dan GPU telah ditambahkan di bagian bawah tipe simulasi. Memungkinkan simulasi normal, fitting, dan animation diatur ke opsi CPU dan GPU masing-masing. Saat mengatur opsi GPU, setiap ikon simulasi ditampilkan sebagai panah kosong. Selanjutnya, mari kita bandingkan hasil simulasi dan kecepatan saat menggunakan opsi CPU dan GPU. Untuk perbandingan yang jelas, klik main menu, setting, display, environment, show frame rate untuk menampilkan informasi dan FPS rate dari pola yang digunakan di kiri bawah jendela 3D. Pertama, membandingkan kecepatan simulasi normal, GPU di sebelah kiri, dan CPU di sebelah kanan. Seperti yang Anda lihat, dalam hal kecepatan, Anda dapat melihat bahwa simulasi jauh lebih cepat saat menggunakan GPU. Selanjutnya, mari kita simulasi dengan fitting accurate fabric. Demikian pula, kita dapat melihat bahwa simulasi GPU jauh lebih cepat daripada simulasi CPU. Harap dicatat bahwa kecepatan simulasi GPU dapat bervariasi tergantung pada kinerja atau grafis. Dengan simulasi GPU dipilih, kita akan mencubit pola dan menariknya keluar dari jendela 3D setelah simulasi. Collision thickness yang diatur dalam pola dipertahankan, dan Anda dapat melihat bahwa pola disimulasikan secara stabil meskipun berlapis-lapis. Selanjutnya, kita akan melihat peningkatan menggunakan simulasi GPU dalam proses merekam gerakan dalam file dengan banyak lapisan pakaian. Saat bekerja dengan file dengan nilai particle distance kecil dan banyak lapisan pola pakaian, menggunakan simulasi GPU memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat dan stabil daripada sebelumnya. Harap dicatat bahwa ini juga dapat bervariasi tergantung pada kinerja kartu grafis atau graphic card. Harap dicatat bahwa simulasi GPU saat ini hanya berlaku untuk simulasi pakaian dan sulit untuk diterapkan pada trim simulation dan soft body simulation. Selain itu, kecepatan simulasi GPU karena penanganan collision telah meningkat, akurasi simulasi GPU juga telah meningkat, memungkinkan pekerjaan dengan hasil yang sama seperti hasil simulasi CPU bahkan saat menggunakan simulasi GPU. Juga, harap dicatat bahwa setelah mensimulasikan kostum menggunakan simulasi GPU dan menyimpannya sebagai file project, bahkan jika Anda membuka filenya lagi, file tersebut telah diubah mengikuti opsi lokal PC. Namun, opsi simulasi normal, fitting, dan animation adalah nilai yang disimpan dan disimpan dengan file seperti sebelumnya.
Menggunakan fungsi simulasi GPU yang ditingkatkan, pekerjaan yang stabil, lengkap, dan cepat sekarang menjadi mungkin. Kami akan terus meningkatkan kenyamanan simulasi GPU dan mengumpulkan pendapat Anda, jadi silakan gunakan dengan sering. Mulai dari versi 2024,2, simulasi trim telah ditingkatkan di Clo, memungkinkan ekspresi trim yang lebih realistis. Sekarang, trim yang diimpor ke Clo telah ditingkatkan sehingga terpengaruh oleh gravitasi dan secara fisik dapat mengalami deformasi. Mari kita lihat fitur-fitur yang ditingkatkan satu persatu menggunakan file pakaian dengan berbagai bahan trim yang terlampir. Pertama, mulai dari versi ini, file yang diimpor dalam format trim telah ditingkatkan sehingga terpengaruh oleh gravitasi dan efek fisik. Jika Anda mengklik kanan pada trim, Anda dapat memeriksa opsi Activate di menu yang muncul. Klik pada opsi tersebut, dan mari kita lakukan simulasi. Setelah menjalankan simulasi, klik dan seret trim untuk melihatnya bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Dan Anda dapat menyesuaikan interval collision dengan memasukkan collision thickness di jendela properti sebelah kanan. Dalam versi sebelumnya, setelah menjalankan simulasi, mengklik dan menyeret trim tidak terpengaruh oleh gravitasi, sehingga tetap di posisinya tanpa jatuh ke arah gravitasi dari posisi awalnya. Jika Anda ingin memperbaiki pergerakan file trim seperti metode yang ada ini, Anda dapat memilih opsi Freeze untuk menggunakannya. Klik kanan pada trim untuk melihat bahwa opsi baru telah ditambahkan di bagian bawah grup simulasi di menu klik kanan. Jika Anda memilih Freeze di antara mereka, tanda centang akan muncul di sisi kiri menu Freeze dan Anda dapat memeriksa apakah opsi Freeze diterapkan atau tidak. Saat simulasi dijalankan, dapat dipastikan bahwa trim tetap berada di posisinya seperti sebelum simulasi tanpa dipengaruhi oleh arah gravitasi. Seperti itu, berbeda dengan opsi aktivasi, opsi Freeze tidak menerapkan simulasi trim. Opsi ini bisa memproses pola dan collision. Dan interval pemrosesan collision bisa dimasukkan di jendela properti di sebelah kanan. Selanjutnya, telah ditingkatkan agar trim dapat berubah bentuk karena pengaruh fisik sesuai dengan jenis trim. Dalam hal ini, mari kita lihat kemampuan untuk menyesuaikan kekuatan trim yang akan berubah bentuk. Pertama, trim harus diaktifkan dalam keadaan Activate di menu klik kanan untuk deformasi. Klik Activate Trim untuk melihat bahwa nilai stiffness diaktifkan di simulation pada property editor di sebelah kanan. Menurunkan nilai stiffness akan mengurangi kekakuan trim, membuatnya lebih mudah untuk dibengkokkan oleh efek fisik. Sebaliknya, jika Anda ingin mengaturnya sebagai trim yang keras, nilai tersebut akan dinaikkan. Nilai default diatur ke 50.000. Dan nilai minimum bisa dimasukkan hingga 5.000 dan nilai maksimum bisa dimasukkan hingga 100.000. Terakhir, di antara opsi simulasi trim, mari kita periksa fungsi deactivate. Klik kanan pada trim untuk memilih fungsi deactivate. Jika Anda mengklik opsi tersebut dan menjalankan simulasi, trim tidak akan tabrakan dengan pola. Dan trim akan mempertahankan posisinya dalam 3D. Terakhir, mulai dari versi ini, memasukkan berat pada trim memungkinkan untuk mengekspresikan berat di bawah pengaruh gravitasi. Mari kita lihat contohnya. Pertama, klik kanan pada trim Gasper dan pilih opsi Activate. Kemudian pergi ke tab Object Browser dan klik item trim Gasper yang berlaku. Dan jika Anda pergi ke jendela Property Editor, Anda dapat menemukan opsi Weight. Simulasikan untuk memeriksa berat ketika nilai default diatur ke 7,6 gram. Berat saat ini disimulasikan di bawah pengaruh gravitasi. Mari kita atur ke 50 gram dan simulasikan untuk melihat perbedaannya. Saat Anda melakukan simulasi, Anda dapat melihat bahwa trim tersebut sangat terbebani oleh gravitasi sesuai dengan berat yang diubah. Dengan cara ini, Anda dapat mengatur kekuatan atau berat trim sesuai dengan jenis trim yang diinginkan.
dan menggunakannya untuk simulasi trim yang lebih realistis dengan gaya gravitasi seperti dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, di versi 2024,2, Anda sekarang dapat dengan mudah menyesuaikan bentuk dada avatar Anda dengan slide bar. Untuk menjelaskan lebih lanjut, mari kita impor avatar FV2,1 dan buka jendela avatar editor untuk melihatnya. Di jendela avatar size, Anda dapat melihat bahwa breast telah ditambahkan ke kategori shape. Dan 3 item baru juga telah ditambahkan, yaitu shape, space, dan height. Anda dapat menyesuaikan nilai-nilai dari item-item ini untuk mewakili berbagai bentuk dada. Kontrol dapat dengan mudah disesuaikan menggunakan slide bar, atau Anda dapat memasukkan angka langsung di kotak kanan untuk menyesuaikan kontrol dengan lebih presisi. Jika Anda mengklik tombol reset di pojok kanan atas, semua nilai yang diubah akan dikembalikan ke pengaturan default mereka. Sekarang kita akan menyesuaikan setiap item untuk menunjukkan bagaimana bentuk dada berubah. Pertama, item shape digunakan untuk menyesuaikan bentuk keseluruhan dada. Di bagian bawah slide bar, Anda akan melihat istilah round dan teardrop. Dan Anda dapat menggerakkan slide bar untuk membuat payudara lebih bulat atau memberikannya bentuk teardrop dengan volume di bagian bawah. Mari kita atur slide bar agar lebih mendekati bulat. Anda kemudian dapat melihat di jendela 3D bahwa dada avatar semakin mendekati bentuk bulat. Sebaliknya, jika Anda menggerakkan slide bar ke arah teardrop, Anda akan melihat bahwa payudara menciptakan bentuk teardrop yang bervolume di bagian bawah. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan jarak antara dada dengan menyesuaikan item space. Demikian pula, di bagian bawah slide bar, kita melihat istilah narrow dan wide. Jika Anda menggerakkan slide bar ke arah narrow, Anda dapat melihat bahwa dada menjadi lebih sempit. Sebaliknya, jika Anda menggerakkannya ke arah wide, Anda dapat melihat dada terbuka lebih lebar. Terakhir, mari kita sesuaikan tinggi dada menggunakan opsi height. Jika Anda menggerakkan slider ke arah low, Anda akan melihat bahwa posisi dada pada avatar menurun. Sebaliknya, mengaturnya ke arah high akan menaikkan posisi dada. Ini memungkinkan Anda untuk mensimulasikan payudara yang kendur juga. Harap dicatat bahwa menyesuaikan opsi terkait bentuk dada ini tidak mempengaruhi ukuran bust ataupun under bust. Cobalah menggunakan fitur dari avatar editor ini untuk membuat dan mengekspresikan berbagai bentuk dada yang diinginkan. Klik tombol Switch to New Library di bagian bawah jendela library yang ada. Sebuah jendela informasi akan muncul, memungkinkan Anda untuk memilih Learn More, Try Now, atau Cancel. Mengklik Learn More akan menghubungkan Anda ke manual situs web Diklo, di mana Anda dapat mempelajari fitur dasar dari New Library. Jika Anda memilih Try Now, sebuah jendela informasi akan mengkonfirmasi bahwa New Library telah siap. Klik OK untuk meluncurkannya. Untuk kembali ke library sebelumnya, klik tombol Refer to Previous Library di bagian kiri bawah dari jendela library. Anda dapat memindahkan jendela library dengan menyeretnya atau menutupnya dengan menekan tombol Escape. New Library juga dapat diakses dengan cepat dengan mengklik tombol Library di bagian kanan atas Chrome. Sebagai alternatif, gunakan tombol pintas Y atau shortcut Y untuk membuka atau menutup jendela library dengan lebih bebas dan efisien. Library baru mengkategorikan aset menjadi 5 kelompok, yaitu garment, avatar, fabric, trim, dan stage. Setiap kategori mencakup aset flow default dan aset komunitas dari Connect. Klik kategori fabric untuk menjelajahi aset. Klik 2 kali atau seret dan lepas file untuk membukanya di Chrome. Anda dapat melihat file berdasarkan nama file, ukuran, dan kategori lainnya, atau mengurutkannya dalam urutan naik atau turun. Seperti library sebelumnya, tampilan daftar dan ikon tersedia.
Klik icon Show Preview untuk melihat pratinjau file dalam thumbnail yang lebih besar. Jika Anda telah menggulir ke bawah untuk menemukan aset, klik icon Back to Top di sebelah kanan untuk kembali ke bagian atas dari daftar aset. Sekarang klik tab Garment. Klik gambar thumbnail dari sebuah item, lalu pilih kotak centang di kiri atas untuk menggunakan opsi pilih semua item, mengunduh ataupun keluar. Aset komunitas Connect mencakup item gratis yang dapat digunakan langsung di klub, sementara item berbayar memerlukan pembelian. Untuk membeli, arahkan kursor ke thumbnail untuk menampilkan opsi More yang menghubungkan Anda ke halaman Connect. Setelah masuk ke akun Connect Anda dengan mengklik ikon Sign In di sebelah kanan, Anda juga dapat menemukan dan menggunakan file yang telah dibeli sebelumnya di bawah tab Purchase di sebelah kiri. Di library baru, pengguna dapat membuat library khusus untuk membangun dan mengelola aset pribadi. Klik ikon Create New Library di bagian atas dari jendela library, dan klik Add Folder untuk menambahkan folder dari desktop Anda. Memungkinkan Anda untuk menggunakan aset Anda sendiri dengan bebas. Terakhir, hubungkan akun kloset Anda untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan konten yang diunggah. Klik tab Kloset, lalu ikon Sign In untuk menghubungkan akun kloset dengan aset yang diinginkan. Jendela library mencerminkan tata letak kloset sehingga Anda dapat mengakses konten kloset dengan mudah dan membuka item di Klo dengan mengklik 2 kali. Untuk mengubah, mengganti, ataupun menghapus akun kloset yang terhubung, klik tombol Profile. Dengan adanya library baru, Anda dapat perluas ruang kerja Anda dan bangun library khusus untuk menggunakan aset dengan lebih bebas. Semuanya disesuaikan dengan kenyamanan Anda. Selanjutnya adalah bagian UI. Mulai dari versi ini, Klo sekarang mendukung tidak hanya dark mode, tetapi juga light theme. Pergi ke menu utama, navigasikan ke Settings dan User Settings, lalu pilih tab User Interface. Di bagian bawah Appearance, Anda dapat memilih Dark atau Light Theme, cukup pilih dan Restart Program. Pengaturan default adalah Dark Mode, tetapi jika Anda ingin beralih ke Light Theme, cukup pilih dan Restart Program. Nikmati fleksibilitas dua opsi tema dan sesuaikan dengan preferensi Anda. Pada 2024,2, kami telah meningkatkan opsi link editing dengan menambahkan kemungkinan untuk menghapus fungsi penghubung pada internal line dan baseline, sementara sisa pola tetap menjaga pengeditan terhubung. Mari kita lihat potongan pola bagian depan dan belakang dari atasan ini. Anda dapat melihat bahwa bagian depan diklon dengan simetri menggunakan link editing dan bagian belakang dibuka dengan simetri menggunakan link editing. Sebelumnya, Anda tidak bisa mengecualikan bentuk internal atau garis baseline agar tidak terlihat di kedua sisi pola dan terhubung bersamaan. Sekarang, Anda dapat melepaskan tautan garis atau bentuk internal dan garis dasar pada pola simetris. Ini memungkinkan Anda menyesuaikan pola Anda dengan kantong non-simetris, misalnya. Untuk menghapus link editing, klik kanan pada bentuk internal di bagian depan pola potongan, kemudian remove link editing. Anda kemudian dapat menghapus bentuk internal yang terlihat di sisi lain pola. Fungsi ini juga tersedia pada pola yang dibuka dengan simetri menggunakan link editing. Untuk menghapus link editing pada garis dasar yang terlihat di pola bagian belakang. Pertama, buka kunci garis dasar lalu gunakan alat Transform Pattern Selection dan klik kanan pada garis dasar di bagian belakang potongan pola. Remove link editing. Kemudian, hapus garis dasar di sisi lain pola. Peningkatan kecil yang memungkinkan Anda membuat pola seakurat mungkin ini agar siap untuk produksi.
Di 2024,2, kami telah meningkatkan proses konversi mengubah titik segmen menjadi titik kurva dan sebaliknya. Kami juga telah meningkatkan fungsi kunci yang sekarang dapat diterapkan pada titik segmen dan alat curve point. Dengan alat edit pattern diaktifkan, Anda dapat klik kanan pada titik segmen, dan ketika menu drop-down muncul, sekarang Anda memiliki dua opsi di bawah Convert to Curve Point, yaitu Maintain Curve dan Convert Only. Saat memilih Maintain Curve, beberapa titik kurva akan dibuat untuk mempertahankan bentuk kurva. Ini adalah cara kerja lama untuk alat ini. Saat memilih Convert Only, tidak ada titik kurva tambahan yang akan dibuat. Perlu dicatat bahwa kurva mungkin akan sedikit berubah bentuk. Dengan alat Edit Curve Point diaktifkan, Anda dapat klik kanan pada titik kurva, dan ketika menu drop-down muncul, sekarang Anda memiliki dua opsi di bawah Convert to Segment Point, yaitu Maintain Curve dan Convert Only. Saat memilih Maintain Curve, beberapa titik kurva akan dibuat untuk mempertahankan bentuk kurva di sebelah titik segmen Anda. Ini adalah cara kerja lama untuk alat ini. Saat memilih Convert Only, tidak ada titik kurva tambahan yang akan dibuat di sebelah titik segmen Anda. Perlu dicatat bahwa kurva mungkin akan sedikit berubah bentuk. Peningkatan lainnya adalah kemungkinan untuk mengunci titik segmen dengan alat Edit Curve Point diaktifkan. Klik kanan pada titik segmen untuk menguncinya di menu drop-down. Pergi ke menu Vertical Pattern Lock untuk membuka kunci titik segmen Anda. Peningkatan alat 2D yang memberikan Anda lebih banyak fleksibilitas dan alur kerja yang lebih baik. Dalam versi baru, opsi Replace dapat diterapkan terlepas dari jumlah titik segmen yang berbeda. Pilih alat Transform Pattern, lalu klik kanan pada pola asli, dan klik Replace By. Di sini saya memiliki pola asli saya yang memiliki 7 titik segmen dan titik target saya dengan 9 titik. Dengan alat Transform Pattern, klik kanan pada pola asli dan pilih Replace By. Kemudian pilih pola target. Ikuti panduan. Panduan muncul di sebelah kursor mouse Anda menunjukkan click on the points for matching. To complete, match all points or press enter after matching the core points. Saya mencocokkan titik demi titik dan menunggu Claw memproses penggantian. Seperti yang Anda lihat, garis jahitan dipertahankan. Mari kita periksa di jendela 3D dengan simulasi aktif. Jika pola target Anda memiliki jumlah titik segmen yang sama, Anda dapat memilih antara dua opsi berikut. Di sini kita memiliki sepasang lengan dengan 9 titik segmen. Untuk memulai, kita mengikuti langkah yang sama, yaitu klik kanan pada pola dan pilih Replace By. Opsi pertama adalah menekan Enter segera untuk menukar potongan pola. Namun, jika bentuk kedua pola ini sangat berbeda, kami menyarankan untuk mencocokkan setidaknya satu titik untuk memastikan bahwa garis jahitan dipertahankan seperti adanya. Tentu saja, semakin banyak titik yang Anda hubungkan, maka semakin akurat penggantiannya. Pada versi ini, opsi Sim Tape Extend telah diperbarui untuk memungkinkan aplikasi terpisah untuk titik awal dan akhir. Sekarang dimungkinkan untuk mencegah tumpang tindih SIM tape di tepi pola. Pertama, di jendela pola 2D, klik segmen tepi yang ingin Anda perkuat menggunakan alat SIM tapping. Segmen berubah menjadi bentuk panah setelah SIM tape diterapkan. Di editor properti di sebelah kanan, periksa menu SIM tapping untuk memilih opsi start dan end yang diperbarui.
Bagian tanpa panah mewakili start, sedangkan bagian dengan panah menunjukkan end. Saat ini, opsi non dipilih, yang berarti SIM tape tidak diperpanjang pada kedua ujungnya. Ketika SIM tape tidak diperpanjang, SIM tape diterapkan pada sudut 90 derajat di titik awal dan akhir. Untuk memperpanjang SIM tape di titik awal ke outline pola, pilih opsi To Outline di menu Start. Untuk memperpanjang SIM tape di titik awal ke outline pola, pilih opsi To Outline di menu Start. SIM tape tumpang tindih pada lubang lengan dan jahit bahu. Ubah titik akhir segmen lubang dari lengan dan titik awal segmen jahitan bahu ke opsi To Seam Taping untuk menerapkan SIM tape tanpa tumpang tindih. Bagian yang tumpang tindih akan disesuaikan menjadi bentuk diagonal. Saat menggunakan opsi To Seam Taping, pastikan ada SIM tape yang berpotongan sebagai referensi. Sekarang, kita akan menerapkan SIM tape agar sepenuhnya memanjang di sepanjang garis leher dan menyesuaikan SIM tape bahu agar sejajar dengan SIM tape garis leher. Pilih segmen garis leher dan ubah opsi Start menjadi To Outline. Kemudian, pilih segmen bahu dan ubah opsi End menjadi To Seam Taping. SIM tape garis leher memanjang dan SIM tape bahu disesuaikan untuk menghindari tumpang tindih. Saat mengimpor file dengan opsi SIM Taping Extend yang diterapkan dari versi sebelum 2024,2 ke versi 2024,2 atau lebih baru, titik awal dan akhir akan diatur ke To Outline. Harap diingat hal ini. Sekarang, SIM tape dapat diterapkan pada pakaian sebenarnya. Cobalah gunakan dalam proyek Anda. Mulai versi ini, POM Object Browser telah ditingkatkan untuk membantu Anda mengelola POM lebih efisien. Anda sekarang dapat mengatur POM dengan membuat folder, dan jika ukuran grading tersedia, Anda dapat menggunakan icon view atau hide untuk menampilkan hanya ukuran yang Anda inginkan. Pertama, buka file yang sudah berisi POM. Mari kita lihat cara mengatur POM dengan membuat folder. Di Object Browser, pilih tab POM. Klik tombol Create New Folder di atas kanan untuk membuat folder baru. Masukkan nama folder, lalu klik di luar bidang teks atau tekan tombol Enter untuk menyimpan. Untuk mengganti nama folder nanti, cukup klik 2 kali nama folder. Untuk memindahkan POM ke folder lain, cukup pilih POM dan seret ke folder yang diinginkan. Jika Anda ingin memindahkan beberapa POM sekaligus, tahan tombol Shift dan seret. Untuk menyembunyikan semua POM di dalam folder, klik ikon panah di sebelah folder. Ini memungkinkan Anda melihat hanya POM di dalam folder tersebut. Untuk menambahkan POM di dalam folder tertentu, klik ikon plus di sebelah folder. Sebuah POM baru akan ditambahkan ke folder. Masukkan deskripsi untuk POM, lalu buat menggunakan alat POM. Jika ukuran grading diterapkan pada pola, Anda dapat menampilkan atau menyembunyikan ukuran tertentu di POM Object Browser dan pilih ukuran yang ingin Anda lihat. Selanjutnya adalah pembaruan pada 2D. Pada versi 2024,2, kami telah meningkatkan grading. Anda dapat menambahkan ukuran dengan lebih bebas. Setelah membuat size group, Anda dapat menambahkan ukuran lebih kecil di atas ukuran yang dipilih atau menambahkan ukuran baru di antara dua ukuran. Ada 3 ukuran di Object Browser, dan ukuran-ukuran tersebut sudah ditugaskan ke Gaud ini. Di masa sebelumnya, kami hanya dapat menambahkan ukuran lebih besar seperti XXL, XXL di bawah ukuran terbesar, yaitu menambahkan ukuran lebih besar. Tetapi kami tidak dapat menambahkan ukuran lebih kecil seperti XS atau XSS di atas ukuran S, atau menambahkan ukuran menengah di antara M dan L.
Namun di 2024,2, saat Anda klik kanan pada ukuran manapun saat ini, Anda dapat melihat ada opsi tambahan Insert One Size Above yang memungkinkan Anda menambahkan ukuran size lebih kecil. Tambahkan ukuran terkecil dan ukuran menengah antara M dan L, dan Anda dapat menampilkan ukuran lebih kecil di jendela 2D. Semoga ini bisa membantu Anda menggunakan fitur grading dengan lebih bebas. Di 2024,2, kami menambahkan fitur Grade OBJs or Trims. Kami menggunakan tanda silang untuk menunjukkan posisi trim pada pola. Ini akan membantu Anda menggrade OBJs atau trim dengan lebih mudah dan cepat. Masih dengan gaun yang sama, yang baru saja kita demokan, mari kita lihat bagaimana fitur ini bekerja. Kita dapat melihat bahwa sudah ada 2 trim pada gaun ini. Di jendela pola 2D, Anda dapat melihat ada tanda silang. Tanda ini menunjukkan lokasi trim. Kemudian Anda dapat memilih cross mark dengan Edit Grading Tool dan pilih cara favorit Anda untuk mengedit aturan grading. Gunakan tombol panah atau cukup masukkan jarak yang disarankan. Tombol-tombol juga dapat digunakan. Sekarang, di jendela pola 2D, Anda dapat melihat trim telah di-grading di setiap ukuran. Kita bisa mengganti ukuran dasar untuk melihat hasilnya. Semoga fitur ini membantu Anda membuat pakaian dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah pembaruan pada 3D. Mulai dari versi ini, atribut terkait ketebalan pola telah direorganisasi menjadi satu grup. Dan opsi detail telah ditingkatkan untuk memungkinkan representasi ketebalan pola yang lebih halus. Mari kita lihat peningkatan secara bertahap melalui sebuah contoh. Di sini kita terapkan ketebalan pada pola tubuh kiri dari kemeja. Pertama, untuk melihat sisi pola tubuh kemeja saat menerapkan opsi, kita akan menyembunyikan kerah dan pola tubuh kanan menggunakan opsi Hide 3D Pattern. Selanjutnya, pilih pola kiri tubuh kemeja. Di Property Editor di sebelah kanan, gulir ke bawah untuk menemukan bagian geometri yang ditambahkan. Di sini, Anda dapat mengelola semua properti terkait ketebalan. Di bagian atas, Anda dapat menyesuaikan ketebalan rendering dari pola. Mari kita atur nilai ke 5 untuk kejelasan. Untuk memeriksa perubahannya, alihkan tampilan jendela 3D ke Tick Texture Surface dan Anda akan melihat ketebalan sesuai. Melalui opsi Extrusion Direction, Anda dapat mengatur ke arah mana ketebalan pola akan diterapkan. Pengaturan default adalah Both, di mana ketebalan ditampilkan di dua arah. Opsi Forward dan Backward memungkinkan Anda memilih apakah ketebalan diterapkan hanya dalam arah maju atau arah mundur. Di bawah Extrusion Direction, Anda dapat menyesuaikan visibilitas bagian depan, belakang, dan samping dari pola yang dipilih dengan mengklik opsi Front, Back, dan Side Face. Opsi Curve Side Geometry telah direorganisasi di bawah bagian Side Geometry. Seperti sebelumnya, Anda dapat menyesuaikan kelengkungan sisi pola dengan mengubah nilai curvature. Selain itu, Anda dapat mencentang opsi Double-Sided untuk menampilkan pola sebagai lapisan ganda. Untuk merepresentasikan sisi pola dengan lebih detail, Anda dapat memasukkan nilai antara 1 dan 10 di bidang resolution, menyesuaikan jumlah divisi di sisi mesh. Untuk melihat perubahan dengan jelas, Anda dapat mengaktifkan opsi Show Wireframe di menu toggle jendela 3D dan menerapkan pengaturan sambil meninjau hasilnya. Ada kebutuhan yang meningkat untuk mengekspresikan ketebalan pakaian saat mengekspor konten di Cloud. Sekarang, Anda dapat memanfaatkan fitur representasi ketebalan yang ditingkatkan untuk meningkatkan proses pembuatan konten Anda. Selanjutnya adalah materials.
Kita bisa melakukan color switch di tekstur editor untuk mengganti peta tekstur asli dengan satu atau beberapa warna. Sekarang kami menghadirkan fungsi single color switch di property editor. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah dan cepat mengubah warna kain solid untuk mempertahankan lebih banyak detail tekstur dan menampilkan warna yang lebih akurat. Yang kiri adalah tekstur asli yang berwarna biru. Yang tengah menggunakan desaturate untuk mengubah biru menjadi koral. Yang kanan menggunakan color switch untuk mengubah biru menjadi koral. Anda dapat melihat yang tengah menggunakan desaturate terlihat lebih gelap. Di interface baru, Anda dapat melihat bahwa desaturate dan switch dikelompokkan di bawah recolor. Mari coba switch. Anda dapat melihat warna biru dihilangkan. Kemudian klik chip warna di atas untuk mengganti ke koral. Ini sama seperti kain di sebelah kanan. Jika Anda mengklik switch lagi, itu akan menjadi warna asli dari peta dasar. Mari coba desaturate. Kami sudah memiliki desaturate sejak lama. Warna biru dihilangkan tetapi warnanya sedikit lebih gelap daripada hasil menggunakan switch. Jika saya mengubah ke koral, itu sama seperti kain di tengah. Efek penggelapan membuat warna koral kurang akurat. Oleh karena itu, switch dapat membantu kita mengubah warna kain solid dengan lebih banyak detail tekstur dan warna yang akurat. Ini lebih nyaman dengan tombol yang langsung ini. Namun, desaturate memberikan lebih banyak fleksibilitas karena kita dapat menyesuaikan shadow intensity dan shadow brightness jika benar-benar membutuhkan efek yang berbeda. Silakan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pendapat tentang kedua fungsi ini dalam mengubah warna. Semoga ini dapat membantu Anda memiliki satu cara lagi untuk mempercepat mengubah warna kain solid. Jika Anda ingin mengubah beberapa warna pada kain printed atau jacquard, Anda masih bisa pergi ke tekstur editor dan fungsi color switch untuk melakukannya. Dalam versi 2024,2, for cluster generator telah ditingkatkan. Setelah mengubah bahan kain menjadi fur, Anda akan menemukan cluster di bawah menu fur shape. Dalam generator cluster yang baru, Anda dapat dengan mudah menghasilkan fur cluster yang realistis dengan mengontrol panjang dan arah tekukan. Buka generator cluster dan Anda akan melihat jendela muncul. Generator ini memiliki dua bagian utama. Pertama adalah jendela length map dan bagian kedua adalah band direction map. Cropping map digunakan untuk menerapkan panjang yang berbeda dalam satu pola. Saat ini, Anda akan melihat menu cropping map terkunci yang berarti belum diaktifkan. Klik ikon di sebelah kiri untuk mengimpor pola apapun yang ingin Anda tambahkan. Setelah itu, Anda akan melihat pola tersebut tercampur ke dalam peta skala abu-abu default. Dan sekarang Anda dapat melihat sisa pengaturan tidak terkunci. Karena cropping map adalah skala abu-abu, panjang bulu didasarkan pada tingkat kegelapan. Jika Anda memilih mode alpha, panjangnya akan didasarkan pada tingkat transparansi. Area transparan dan hitam memiliki panjang terendah, sedangkan area buram dan putih mewakili panjang tertinggi. Pengaturan map level memungkinkan Anda menyesuaikan intensitas nada abu-abu. Meningkatkan nilai membuat tepi antara sorotan dan bayangan lebih halus, sementara menurunkan nilai akan membuat tepi lebih tajam. Selanjutnya adalah menu low and high length. Ini memungkinkan Anda menyesuaikan panjang bulu terpendek dan terpanjang. Setelah itu, mari kita lihat menu trimming. Intensitas yang lebih tinggi meningkatkan perbedaan panjang bulu dari tepi ke tengah untuk menciptakan bulu yang lebih tajam. Anda dapat memangkas panjang dari tepi ke tengah klaster bulu. Sesuaikan intensitas tekukan bulu di setiap arah. Intensitas yang lebih tinggi membuat gumpalan bulu lebih menonjol dan berdimensi. Fungsi ini memungkinkan Anda menyesuaikan kepadatan pori-pori dari klaster bulu.
Kepadatan yang lebih tinggi membuat gumpalan lebih kecil dan lebih rapat. Sedangkan kepadatan yang lebih rendah membuat gumpalan lebih besar dan lebih tersebar. Pengaturan ini memungkinkan Anda menyesuaikan apakah arah tekukan konsisten atau tidak teratur. Jika Anda ingin menggumpalkan subunit yang lebih kecil ke dalam klaster, itu dapat disesuaikan dengan cara yang sama seperti klaster. Sesuaikan intensitas penggumpalan dalam detail klaster sambil menjaga setiap arah tetap utuh. Pengaturan relax yang lebih rendah membuat gumpalan melonggar dengan halus, seolah-olah disisir dengan lembut. Sekarang kita bisa memeriksa hasil tekstur bulu. Ini adalah gambar akhir yang dirender dengan crop. Berdasarkan pengaturan yang saya impor ke cropping map, Anda dapat melihat bahwa pola daun tidak memiliki tekstur bulu. Di jendela kiri, yang merupakan hasil render tanpa pengaturan cropping map. Semoga perbandingan ini dapat memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang penggunaan cropping map. Selain itu, for cluster generator telah ditingkatkan, dan kami juga senang memperkenalkan pilihan aset bulu preset yang lebih luas dan tersedia di Connect untuk Anda gunakan dalam proyek Anda. Kami akan menyediakan total 15 preset bulu secara gratis di halaman resmi Connect. Anda dapat dengan mudah mengunduh bahan dari Connect dan menerapkan tekstur bulu di Cloud. Kami percaya preset bulu baru ini dan peningkatan pada Fur Cluster Generator akan secara signifikan meningkatkan pengalaman desain Anda dan memperluas kemungkinan kreatif Anda. Kami sangat bersemangat untuk melihat bagaimana Anda akan menggunakan fitur-fitur ini dalam proyek Anda. Selanjutnya adalah mode editor. Dalam rilis ini, kami telah membuat peningkatan untuk membuatnya lebih intuitif dalam mengidentifikasi opsi mana yang telah menambahkan colorway dan untuk menerapkan item baru dengan bebas ke colorway yang sudah ada. Mari kita lihat bagaimana fitur colorway telah ditingkatkan dengan melihat melalui file outfit. Saya sudah membuat colorway untuk masing-masing dari 3 opsi add colorway dan mengganti nama colorway dengan nama opsi tersebut. Pertama, mari kita pilih chip warna kain dari colorway asli dengan colorway yang ditambahkan di bagian atas. Kemudian, Anda dapat melihat bahwa chip warna dari colorway kedua yang ditambahkan sebagai opsi material yang menunjukkan Anda mengubah properti warna dan tekstur disorot dengan garis putus-putus warna biru. Dengan cara ini, tidak hanya opsi link tetapi juga material dan semua opsi properti dapat diidentifikasi secara intuitif. Sebelumnya, untuk menerapkan item kain baru, Anda harus menambahkannya ke objek browser terlebih dahulu, lalu menyeret dan melepaskan gaya kain yang ditambahkan ke pakaian di jendela colorway editor untuk menerapkannya. Mulai dari versi ini, Anda sekarang dapat menyeret dan melepaskan file ZFAB yang disimpan di perpustakaan atau jendela Windows langsung ke dalam colorway editor, membuat pengeditan colorway menjadi lebih mudah. Selain itu, saat menerapkan gaya kain baru pada pola tertentu pada pakaian, peningkatan telah dilakukan untuk memungkinkan Anda memilih opsi penerapan tergantung pada situasinya. Pertama, tahan tombol Shift di keyboard untuk memilih item baru yang akan Anda terapkan pada pola jaket yang ditampilkan di jendela 3D. Kemudian terapkan gaya kain baru ke pola di objek browser. Jendela opsi Assign to Colorway akan muncul, memungkinkan Anda memilih opsi untuk gaya kain yang akan diterapkan pada pola. Jendela opsi ini hanya akan muncul pertama kali Anda menerapkannya. Saat Anda menerapkan item baru setelahnya, opsi aplikasi terakhir yang dipilih akan diterapkan secara otomatis. Pertama, itu diatur untuk diterapkan hanya pada colorway yang saat ini dipilih secara default. Dan deskripsi opsi disediakan tepat di bawah opsi sehingga Anda dapat merujuknya saat memilih opsi. Jika Anda ingin menerapkannya ke colorway lain juga, pilih opsi kedua yaitu Assign to all colorways dan kemudian Anda dapat memilih apakah Anda menerapkan item kain sebagai opsi material atau link.
dan Anda dapat melihat deskripsi opsi saat Anda memilih setiap opsi. Kemudian, saya akan memilih opsi Assign to Current Colorway Only dan tekan tombol OK untuk menerapkannya. Jika Anda mengklik tombol Update di pojok kiri editor Colorway, Anda akan melihat bahwa itu hanya berlaku untuk Colorway saat ini. Kemudian, saat Anda menyeret gaya kain baru dari objek browser lagi dan menerapkannya pada pola tertentu, sebuah tooltip akan muncul di sisi kanan mouse dengan informasi tentang opsi yang diterapkan pada gaya kain saat ini. Dan jika Anda melihat dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa opsi assign yang diatur saat ini sama dengan opsi terakhir yang dipilih Assign to Current Colorway Only. Jika Anda ingin mengubah opsi, Anda dapat menekan tombol Ctrl pada keyboard Anda untuk mengubah ke opsi yang diinginkan. Jika Anda mengklik tombol Update, Anda akan melihat bahwa item kain baru telah diterapkan pada pola untuk semua colorways sesuai dengan opsi yang ditetapkan yang Anda ubah. Ada beberapa peningkatan pada grafik colorway. Pertama, mari tambahkan grafik secara terpisah ke pakaian saat colorway sudah dibuat. Pilih grafik di tab Objek Browser Graphics dan seret serta lepaskan ke pakaian di jendela 3D untuk menambahkannya. Jika Anda mengklik tombol Update, Anda akan melihat bahwa grafik yang sama diterapkan pada gaya colorway yang sudah dibuat. Untuk membuat grafik terlihat hanya pada colorway yang dipilih, klik kanan pada grafik dan klik menu Hide Other Graphics yang muncul. Dengan cara ini, Anda dapat menyembunyikan gaya grafik yang ditambahkan sekaligus saat Anda sudah membuat beberapa colorway. Ciptakan berbagai outfit colorway dengan lebih mudah dan nyaman menggunakan fitur colorway yang telah ditingkatkan ini. Selanjutnya, mulai dari versi ini, fitur terkait nesting telah ditingkatkan sehingga Anda dapat memeriksa jumlah kain yang dibutuhkan dengan lebih akurat dengan menerapkan nesting pada ukuran grading dan colorways yang dikelompokkan. Mari kita lihat masing-masing peningkatan secara bergantian dengan contoh. Mulai dari versi ini, fitur untuk mengelompokkan pola berdasarkan ukuran grading telah ditambahkan. Mari tempatkan pola pada kain dalam mode print layout. Klik alat pengaturan nesting untuk menentukan jumlah untuk setiap ukuran grading dan menempatkannya. Jika Anda mengubah menu Number of Garment di editor property menjadi grading dan mengklik tombol Select Grading di sebelah kanan, Anda dapat langsung mengatur ukuran dan jumlah pola grading yang akan ditempatkan. Masukkan angka yang berbeda untuk setiap ukuran grading dan klik tombol OK. Sekarang, klik alat Nest Pattern untuk menempatkan ke pola pada kain. Untuk menampilkan warna pola yang berbeda untuk setiap ukuran grading, klik ikon Show Grading Random Color di menu Garment Display Toggle di sebelah kiri. Saat ini, Anda dapat melihat bahwa pola yang ditempatkan pada kain tercampur tanpa memandang ukuran. Sekarang, buka submenu Number of Garment di Nest Setting Property Editor lagi. Anda dapat memeriksa menu Group Inch Size dan klik kotak centang untuk mengubahnya menjadi on. Klik alat Nest Pattern lagi untuk menata ulang pola pada kain. Anda dapat melihat bahwa pola dikelompokkan dan ditempatkan pada kain berdasarkan ukuran grading. Selain itu, mulai dari versi ini, Anda sekarang dapat menghubungkan pola nesting berdasarkan ukuran grading dalam mode print layout. Sebelumnya, saat memilih ukuran yang berbeda dari ukuran dasar di tab grading, ukuran pola berubah di posisi pola ukuran dasar, yang tidak nyaman. Sekarang, saat pengguna memilih ukuran selain ukuran dasar di tab Grading Object Browser, posisi pola ukuran yang dikonversi akan disorot dan cetakan akan ditampilkan. Dan marker akan ditampilkan. Oleh karena itu, Anda dapat memeriksa posisi cetak nesting untuk
Anda dapat memeriksa posisi marker nesting untuk setiap ukuran grading secara akurat selama tahap desain dan produksi. Berikut adalah pembaruan untuk fitur nesting terkait colorway. Karena colorway telah ditingkatkan dalam versi terakhir, nesting colorway yang ditambahkan harus dilakukan secara individual. Mulai dari rilis ini, Anda dapat secara otomatis nesting semua colorway atau colorway yang dipilih dengan pengaturan yang sama. Setelah mengklik alat nest setting, Anda dapat melihat menu colorway di bawah menu nesting. Klik menu drop-down untuk memilih opsi current, all, atau custom. Opsi current berfungsi seperti sebelumnya. Hanya menempatkan colorway yang saat ini dipilih. Opsi all menempatkan semua kain dalam semua colorway sekaligus. Opsi custom memungkinkan pengguna untuk menempatkan colorway pilihan mereka. Setelah memilih opsi custom, klik icon select colorway di sebelah kanan. Pilih beberapa colorway, lalu klik tombol OK. Saat Anda mengklik alat Nest Pattern, semua colorway yang dipilih akan ditempatkan sesuai dengan opsi yang ditetapkan dalam pengaturan nesting. Oleh karena itu, pengguna dapat secara otomatis menesting colorway yang diinginkan dengan pengaturan yang sama tanpa harus mengulangi proses memilih colorway di jendela colorway editor dan nesting di mode print layout beberapa kali. Manfaatkanlah fitur nesting yang ditingkatkan dan gunakan secara efisien di tahap produksi Anda. Ini adalah fitur baru yang memungkinkan Anda menyinkronkan tata letak UV dengan semua colorway. Ada 3 colorway dari hoodie ini. Tetapkan pengaturan sebagai default, apply. Simpan UV mapping untuk colorway 1 dan jangan lupa pilih diffuse di menu. Anda dapat melihat bahwa tekstur dipasang dengan cara yang sama seperti colorway sebelumnya. Bahkan, jika Anda memilih colorway 3 untuk mengatur UV mapping, Anda akan melihat bahwa itu diatur sama seperti colorway pertama. Ini adalah fitur baru yang memungkinkan Anda menyinkronkan pengaturan UV di semua colorway. Anda tidak perlu lagi mengulang langkah-langkah pengemasan UV untuk setiap colorway. Saya harap fitur ini dapat membantu Anda dengan cepat mengekspor UV mapping dengan semua colorway. Kami telah merilis fungsi render panoramic custom view untuk melihat berbagai sudut custom dari satu colorway dalam satu gambar. Di 2024,2, kami merilis panoramic colorways yang mengumpulkan semua colorway dalam tampilan yang sama dalam satu gambar. Pada properti image or video, pastikan Anda memilih all di colorway karena Anda ingin menampilkan lebih dari satu colorway dalam tampilan panoramik. Jika Anda hanya memiliki satu colorway dalam file atau memilih current di colorway, Anda tidak akan melihat panoramic colorways di bawah. Centang kotak panoramic colorways, dan setelah selesai rendernya, Anda akan mendapatkan 4 gambar dari setiap colorway secara individu dan 1 gambar dari 4 colorway yang dikelompokkan bersama. Jika Anda tidak mencentang kotak, berarti Anda akan mendapatkan 4 gambar dari setiap colorway seperti sebelumnya. Kalau Anda butuh susunan colorways, fungsi ini akan sangat membantu. Kami telah merilis alat konfigurator baru. Dengan menggunakan alat baru ini, pengguna dapat mengedit properti material pakaian 3D secara online dan real-time. Alat ini terletak di sisi kanan dari 3D Viewer. Klik tombol untuk mengakses interface dari tool.
Sama seperti di Clue 3D, materialnya terdaftar di objek browser. Pilih material dari objek browser. Properti material terdaftar di sisi kanan, dengan parameter yang sama seperti di Clue 3D. Anda dapat menggunakan warna Anda sendiri ataupun perpustakaan warna Pantone atau Coloro. Anda dapat melampirkan tekstur dan pemetaan PBR-nya. Anda dapat menyesuaikan skala dan penempatan tekstur dengan alat edit tekstur. Klik Add Colorway. Colorway baru akan ditampilkan di halaman konten. Anda dapat mengunduh konten dengan colorway baru tersebut. Melalui konfigurator baru, pengguna yang bukan pengguna Clue juga dapat terlibat dalam proses pengembangan desain dan mencoba opsi colorway bersama-sama. Selanjutnya adalah fitur Closet Content Field Management. Fitur baru ini memungkinkan pengguna untuk mencatat informasi pakaian secara detail. Anda dapat menambahkan custom field, pengguna dapat mengisi informasi di setiap bidang. Dan pengguna dapat menyesuaikan bidang sesuai dengan jenis file, misalnya Clue Project, Clue Fabric, Trim, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Closet Visual Board Improvement. Kami telah memperbarui interface pengguna dalam menambahkan lebih banyak fitur di Visual Board. Ketika pengguna membuat bentuk atau garis, mereka bisa memilih warna dari perpustakaan Pantone atau Coloro. Ini bisa menjadi cara untuk membuat palet warna sendiri dalam presentasi. Selain slideshow, papan ini juga dapat diekspor sebagai file PDF untuk presentasi 2D. Peningkatan ini membantu pengguna membuat e-presentasi secara lebih efisien. Ini mengakhiri presentasi fitur baru yang telah kami persiapkan. Kami akan menutup presentasi fitur baru Clue kali ini, dan kami harap dapat bertemu dengan Anda lagi di versi berikutnya. Terima kasih telah menonton bersama kami.